I'll break through to show to you that I'm more good than I am bad. I'll work it out, I'll work it out. And I'll be somewhere that you need me, and I'll be holding my breath, waiting for you to show. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabat hukum semuanya, kembali lagi bersama saya yaitu Sahrul Ramadan. Saya merupakan mahasiswa dari Winsus Karyau, Prodi Ilmu Hukum Semester 4. Jadi di sini saya akan kembali nih guys, membuat video-video menarik seputar hukum, yang mana di sini saya telah berada di Pengadilan Negeri Pasir Pengarayan, Kabupaten Rokan Hulu. Jadi di sini saya akan membuat video terkait mengenai alur mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri. Jadi di sini tentu sahabat-sahabat hukum semuanya penasaran kan, apa-apa saja sih urutan-urutan terkait mengenai bagaimana cara kita untuk mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dalam hal ini yaitu masalah perdata. Oke guys, langsung saja nih, ada 6 alur gugatan yang nantinya akan saya kupas satu persatu. Oke guys, nantikan. Oke sahabat-sahabat hukum semuanya, mungkin sahabat-sahabat hukum telah penasaran nih bagaimana ataupun alur-alur kita mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan gugatan yang harus kita lakukan. Nah, bagaimana sih pendaftaran gugatan ini? Pendaftaran gugatan ini dilakukan di kantor kepanitraan pengadilan negeri setempat. Kemudian gugatan ini harus ditulis sesuai dengan tempat tinggal tergugat ataupun domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Gugatan ini diajukan secara tertulis, kemudian ditandatangani oleh si penggugat dan diajukan kepada ketua pengadilan negeri setempat. Oke, sobat-sobat hukum semuanya, tadi saya telah menjelaskan poin yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri. Kemudian yang poin keduanya apa sih? Nah, poin yang keduanya adalah kita harus membayar panjar biaya perkara. Nah, biaya-biaya dimaksud di sini adalah biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pengadilan selama proses pemeriksaan perkara. Nah, di sini biaya-biaya tersebut adalah seperti materai, biaya pemanggilan saksi, ataupun biaya eksekusi. Kemudian pada prinsip peradilan, pihak yang kalah adalah pihak yang akan menanggung semua biaya-biaya perkara di pengadilan tersebut. Kemudian bagi pihak penggugat ataupun tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara, hukum acara perdata mengizinkan berperkara tanpa biaya ataupun disebut dengan prodeo. Nah, caranya bagaimana sih? Caranya pihak tergugat ataupun pihak penggugat harus membuat surat gugatan ataupun permohonan izin berperkara tanpa biaya dalam surat gugatannya, yang mana disertai juga dengan surat bukti keterangan tidak mampu dari kades ataupun camat setempat. Oke, sahabat-sahabat hukum semuanya, tadi yang kedua telah saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, tahap kita untuk mengajukan gugatan perdata di pengadilan negeri itu apa sih? Yang ketiga adalah setelah kita membayar panjar biaya perkara, kemudian kita harus registrasi perkara. Itu yang ketiga, registrasi perkara. Nah, registrasi perkara ini adalah yaitu proses pencatatan perkara ke dalam buku register perkara, yang mana tujuannya untuk mendapatkan nomor gugatan agar nantinya perkara kita dapat diproses. Nah, bagaimana jika seandainya kita telah mengajukan gugatan perkara kita ke pengadilan negeri, namun kita belum membayar panjar biaya perkara? Nah, di sini kita juga tidak akan diproses perkara kita. Jadi kita harus membayar panjar biaya tersebut, baru nanti kita akan melaksanakan registrasi perkara sehingga nanti kita mendapatkan nomor gugatan yang selanjutnya nanti akan diproses perkara kita ini.
Oke, sobat-sobat hukum semuanya, tadi saya telah menjelaskan terkait mengenai alur ketiga. Nah, kemudian selanjutnya mengenai alur keempat nih. Setelah kita melakukan registrasi, ya, kemudian kita mendapatkan nomor gugatan yang diberikan dalam hal ini oleh panitera. Selanjutnya yaitu pelimpahan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri. Nah, pelimpahan tersebut harus dilakukan secepat-cepatnya agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian perkara, yang mana harus selambat-lambatnya 7 hari dari tanggal registrasi perkara tersebut. Nah, itu guys. Oke, sahabat-sahabat hukum semuanya, tadi saya telah menjelaskan mengenai alur keempat dalam hal kita mengajukan gugatan di pengadilan negeri dalam hal perdata. Nah, kemudian alur kelimanya apa sih? Nah, alur kelimanya itu adalah proses penetapan majelis hakim oleh ketua pengadilan negeri, yang mana penetapannya selambat-lambatnya 7 hari setelah ketua pengadilan negeri menerima berkas perkara dalam hal yang telah saya terangkan di poin 4 tadi. Kemudian ketua pengadilan negeri menetapkan 3 orang hakim yang akan memeriksa dan juga memutuskan perkara tersebut, yang mana 3 orang hakim tersebut terdiri dari 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota. Oke, sahabat-sahabat hukum semuanya, kita masuki nih poin yang terakhir dari video kali ini, yang mana poin yang ke-6 yaitu penetapan hari sidang. Nah, setelah hakim terbentuk, kemudian hakim menetapkan hari sidang, yang mana penetapan tersebut dituangkan dalam surat penetapan, yang mana penetapan tersebut dilakukan selama ataupun selambat-lambatnya 7 hari setelah hakim menerima berkas perkara. Barulah kemudian majelis hakim memanggil para pihak, dalam hal ini pihak penggugat ataupun dan juga pihak tergugat, untuk hadir di hari yang telah ditetapkan tersebut. Nah, oke, sobat-sobat hukum semuanya, sekian saja video singkat kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe video YouTube saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.